Halo semuanya, di sini kami dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan saya Yulia Fida. Saya Ratiris Noviani. Saya Nur Afandi. Dalam video ini kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya. Oke, kita ngobrol santai aja kayaknya ya dan berdiskusi gitu. Yang pertama nih, menurut kalian apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Karena kan kita udah banyak belajar nih ya, mulai dari semester 1, di semester 2 ini juga belajar lagi. So, what is it? Misalkan nih, aku oke. Kalau kita ngomongin tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, kita pulih dari ada kata di situ diferensiasi, di mana di situ ada kata different yang mana kalau dalam bahasa Inggris different artinya berbeda ya kan. Jadi bisa kita simpulkan atau simpelnya nih kita bisa ngomong apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pendekatan ya yang bisa digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memusatkan peserta didik sebagai subjek untuk belajar, di mana guru itu harus memperhatikan kebutuhan siswanya. Jadi nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya itu guru itu harus memperhatikan perbedaan seperti minat belajar, gaya belajar. Nah, itu nanti bentuknya bisa pada materi atau produknya atau mungkin strategi pembelajaran kayak gitu sih. Betul, setuju banget. Karena kan tiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu tadi ya. Perkembangannya juga berbeda. Terus kenapa sih menurut kalian itu konsep pembelajaran berdiferensiasi ini penting di dunia pendidikan untuk kita terapkan dalam classroom gitu ya? Oke ya, kalau menurut saya, kenapa konsep diferensiasi ini sangat penting diterapkan di sekolah, terlebih kepada Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengajar di lembaga pendidikan formal. Karena kita tahu karakteristik peserta didik itu bermacam-macam, seperti yang disampaikan Mbak Vida dan Mbak Ratih tadi. Dan kita sebagai guru akan kesusahan apabila tidak mengetahui atau memahami karakteristik mereka. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, mungkin konsep yang perlu mereka gunakan adalah melakukan tes diagnostik, atau mereka harus menyediakan beberapa formulir untuk mengisi di mana minat belajar, motivasi belajar, kemudian gaya belajar si peserta didik itu juga, supaya nanti kita bisa memetakan, oh ternyata beberapa anak ini memiliki gaya belajar misal audio, yang satunya misal visual, dan beberapa kinestetik. Jadi ketika nanti memberikan materi pelajaran, si guru ini bisa lebih bisa memilih dan memilah materi mana yang paling cocok diterapkan dahulu, ataupun treatment yang diberikan kepada peserta didik yang bermacam-macam itu tadi. Betul sekali, karena diagnostik tes itu sangat penting ya. Saya pernah melaksanakan diagnostik tes dulu di PPL 1 dan itu sangat membantu untuk menentukan kita tuh mau pembelajarannya seperti apa gitu, menyesuaikan gitu. Nah, ngomongin soal itu tadi ya, pentingnya diagnostik tes, ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang sangat kental dalam pembelajaran itu seperti apa menurut kalian? Kalau menurutku ya, untuk ciri-ciri atau hal yang sangat identik dengan pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada siswa. Jadi benar-benar guru ini harus berfokus pada student kebutuhannya siswa. Jadi yang sudah sampaikan tadi, jadi minat belajarnya apa, guru tuh harus menyesuaikan. Jadi bukan siswa yang menyesuaikan dengan gurunya, dengan pembelajarannya, tapi sifatnya dari pembelajaran berdiferensiasi ini kan juga fleksibel. Fleksibelnya karena itu tadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristiknya siswa itu sendiri. Oke, kalau ngomongin students need, student centered gitu ya, kita kan pasti punya aspek yang ada buat diterapin di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada 3 nih. Apa kemarin? Proses, produk, konten. Satu lagi, ada satu lagi nih, learning environment. Oke, itu yang sendiri. Kita bahas satu-satu kayaknya ya. Boleh. Yang
mulai dari proses nih. Proses itu kan berarti dalam proses pembelajaran harus ada perbedaan gitu ya. Itu bisa dicontohkan melalui contohnya pemberian konten atau materi pembelajaran yang berbeda, pemberian treatment yang berbeda gitu ya. Lalu selanjutnya untuk konten boleh dikasih contoh teman-teman? Mungkin kalau dari pengalaman saya, konten itu materi ya. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar suatu mata pelajaran, misalnya ini, I have experience in my senior high school di seni budaya. Beliau ini tahu bahwa kemampuan seni dari setiap peserta didik ini berbeda-beda. Hanya beliau memberi materi itu sesuai dengan kemampuannya. Waktu itu sebenarnya bukan seni musik saja dan juga bukan seni tari saja, tapi dimix, digabungkan jadi satu, di mana dalam satu kelas ini ada beberapa siswa yang condong lebih paham ataupun ahli dalam hal seni tarinya. Yang satunya itu lebih condong di seni musiknya. Kemudian mereka dipecah, di mana yang seni musik itu mereka nanti ketika pembelajaran disuruh untuk mengaransemen sebuah lagu, dan yang bagian seni tari ini mereka yang mengikuti alunan dari lagu tersebut. Jadi meskipun materinya sama-sama seni budaya, tapi materi ini dibedakan lagi berdasarkan kemampuan. Yang satu bagian musik, yang satu bagian tari. Dan juga penilaiannya sama. Meskipun satunya musik, satunya tari, ada performanya, kemudian ada konteksnya apa, dan lain sebagainya. Jadi si guru saya waktu SMA tersebut sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi meskipun kurikulumnya belum merdeka. Oke, menarik. Oke, untuk yang ketiga ada diferensiasi produk nih. Berarti ada pengalaman atau cerita tentang itu. Kalau untuk produk ya, itu kan kalau produk kan berarti adalah hasil dari misalkan output kita setelah belajar gitu kan. Itu kan bisa contohnya gini deh. Mungkin simpelnya kayak kita sendiri yang belajar dengan berpatok pada LMS. Nah, di situ kita juga secara mungkin nggak sadar atau gimana ya, itu kita juga sudah mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dari kita sendiri pun sebenarnya juga pasti gaya belajarnya kan beda. Jadi di LMS kan juga tertera di situ kita bisa membuat produk yang hanya berupa infografis, itu dimana itu visual, bentuknya visual gitu kan, atau mungkin seperti kita gini, kita membuat podcast seperti itu. Nah, itu sudah termasuk salah satu dari contoh penerapan produk dari output pembelajaran berdiferensiasi. Simple as that. Oke. Yang terakhir nih ada learning environment. Nah, kemarin kami juga sudah belajar dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau learning environment ini bisa jadi kita mengajak siswa ini keluar kelas gitu ya. Jadi belajarnya nggak cuma di kelas aja. Nah, jadi seperti belajar langsung ke tempatnya itu juga merupakan salah satu dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ngomongin soal ini tadi ya, produknya bisa dibedakan gitu ya, outputnya bisa podcast, bisa ilustrasi, grafik, atau apa gitu ya. Menurut kalian apa tantangannya yang ada di situ? Kita kesulitan nggak sih sebenarnya untuk assessment-nya gitu? Wah, kalau bicara tentang tantangan pasti hadir ya, pasti ada, selalu ada. Dan seperti assessment atau penilaian, kita jadi rumit atau membeda-bedakan. Yang satu harus infografis, ini pasti ada desainnya gimana. Kemudian kalau podcast seperti ini juga harus konteksnya atau kontennya harus masuk semua, angle dari kamera semua pasti itu masuk ke dalam penilaian. Tapi tidak salah juga apabila kita persiapkan sejauh persiapannya intinya matang dan jauh-jauh hari sebelum kita menentukan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita sudah merancang yang namanya seperti yang RPP ataupun modul ajar. Plan-nya itu harus jelas. Kemudian juga untuk mengerucutkan tantangan tersebut, mungkin kita juga bisa mengadakan kolaborasi dengan guru lain yang ibaratnya sudah paham ataupun ahli dalam membuat assessment. Mungkin kita bisa tanya-tanya
ataupun kita juga belajar dari pengalaman, ataupun kita juga bisa menggunakan teknologi. Apakah hari ini kita sudah bisa menerapkan perkembangan digitalisasi? Kan adanya teknologi itu adalah untuk membantu, bukan untuk mempersulit malahan seperti itu. Jadi kita gunakanlah sumber daya manusianya, kita gunakan sumber daya perangkat dan lain sebagainya untuk membantu tantangan tersebut. Kalau untuk Mbak Rati nih, kalau misal ada 8 aspek gitu, 8 produk yang berbeda. Nah, kita enaknya tuh bikin satu penilaian yang secara umum atau satu-satu sih sebenarnya. Kalau menurut Mbak Rati? Oke, kalau menurutku ya, misalkan karena berbeda, pasti suatu produk itu ada standarnya masing-masing. Jadi mungkin memang itu akan takes time dan juga tadi sedikit mungkin kesulitan, tapi karena standarisasinya berbeda, mungkin masih perlu ada sedikit kriteria yang lebih rinci atau mungkin yang spesifik betul ya, yang lebih spesifik. Mungkin spesifiknya yang mencakup aspek karakteristik dari produknya, tetapi kita juga masih bisa menggunakan standarisasi yang secara general seperti itu. Mungkin dari isi kontennya, apakah sudah mencakup semua yang akan dibahas seperti itu. Simpel. Great. I do agree. Jadi kita emang harus memanfaatkan apa yang ada, terutama teknologi gitu ya, dan menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan begitu. Dan mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita end this podcast. Oke, mungkin bisa saya wakili saja ya. Closing statement. Oke, jadi kesimpulannya memang pembelajaran berdiferensiasi ini penting. Tidak hanya untuk Bapak Ibu guru saja, tapi juga untuk semua orang yang ada di luar sana, mungkin punya anak, mungkin punya saudara, dan mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Janganlah menganggap itu sebuah tantangan, anggap itu sebuah keunikan, bahwa hal tersebut adalah memang sebuah pengalaman yang perlu kita gali lebih dalam. Di situ pasti ada pembelajarannya, bahwa to differentiate something itu it's okay gitu. Jadi kalau ada perbedaan itu malah let's together and unite, itu kita harus bersatu intinya. Kalau dari kata-kata di Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dan for the closing statement, maybe Gunung Semeru, Gunung Rinjani, mari Bapak Ibu guru kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Going vacation to the West. Thank you for watching this podcast. Alright, great. Okay, that's all everyone. Bye-bye. See you next video.